Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan logaritmik dikriman. Logaritmik dikriman atau penurunan logaritmik merupakan representasi dari adanya amplitudo yang mengalami penurunan, di mana besarnya penurunan amplitudo dinyatakan dalam ln x1 per x2. Makin besar redaman suatu sistem, maka makin besar pula laju peluruhannya. Jadi amplitudo di sini berupa simpangan atau perpindahan. Jika kita melihat di gambar, di sini dilihatkan ada amplitudo x1 dengan x2. X1 X2 bekerja pada selang waktu T1 untuk X1 dan T2 untuk X2. Di sini terlihat jika T2 merupakan penjumlahan dari T1 dengan tau D atau periode redaman. Untuk penurunan logaritmik, kita menggunakan persamaan pada kondisi underdamped system, di mana persamaannya adalah X sama dengan X0 kali eksponensial minus zeta omega n dikali T cos omega D dikali T minus P0, di mana X0 adalah amplitudo awal, zeta adalah rasio redaman, omega n adalah frekuensi natural, omega D adalah frekuensi redaman, T waktu, dan P0 adalah beda fasa. Simpangan maksimum pada saat T1 memiliki persamaan X1 sama dengan X0 eksponensial minus zeta omega n dikali T1 cos omega D dikali T1 minus P0. Sedangkan untuk T2, X2 sama dengan X0 eksponensial minus zeta omega n dikali T2 cos omega D dikali T2 minus P0. Dari dua simpangan yang telah diketahui, X1 dan X2, untuk mendapatkan rasio simpangannya, kita bandingkan antara X1 dengan X2. Rasio simpangannya atau rasio perpindahannya adalah X1 per X2 sama dengan X0 kali eksponensial minus zeta omega n dikali T1 cos omega D dikali T1 minus P0 per X0 dikali eksponensial minus zeta omega n dikali T2 cos omega D kali T1 minus P0. Jika kita melihat kembali gambar penurunan logaritmik ini, T2 itu adalah T1 plus tau D atau periode redamannya, di mana tau D persamaannya adalah 2pi per omega D. Sehingga dengan mengetahui T2 adalah T1 plus tau D, kita ubah T2 menjadi T1 plus tau D, di mana tau D diganti menjadi 2pi per omega D. Masukkan, nantinya dapatnya adalah cos 2pi plus omega D dikali T1 minus P0, di mana cos 2pi adalah 1, sehingga hasilnya adalah cos omega D dikali T1 minus P0. Dari persamaan 5, kita substitusi masuk ke dalam persamaan 3. Sehingga hasilnya adalah X2 sama dengan X0 dikali eksponensial minus zeta omega n dikali T2 cos omega D dikali T1 minus P0. Dari persamaan 6, kita substitusi ke persamaan 4. Di sini sama-sama memiliki X0, kemudian
cos omega D dikali T1 minus P0. Jadi hasilnya adalah X1 per X2 sama dengan eksponensial minus zeta omega N dikali T1 per eksponensial minus zeta omega N dikali T2. Nilai T2 dimasukkan, T1 plus tau D, kita bagi dengan eksponensial minus zeta omega N dikali T1, hasilnya adalah 1 eksponensial minus zeta omega N dikali tau D. 1 eksponensial minus zeta omega N dikali tau D, atau eksponensial zeta omega N dikali tau D. Dari sini, sebagaimana yang kita ketahui dari awal, bahwa penurunan logaritmik merupakan ln X1 per X2. Simbol pengurangan logaritmik atau penurunan logaritmik adalah delta. Delta sama dengan ln X1 per X2, sehingga hasilnya adalah zeta omega N dikali tau D. Ketika kita mensubstitusi nilai tau D atau periode redaman, itu hasilnya adalah zeta omega N dikali 2pi per omega D. Selanjutnya, kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa omega D adalah frekuensi redaman, di mana persamaannya adalah akar 1 kurang zeta kuadrat dikali omega N. Jika kita substitusi masuk ke dalam persamaan, hasilnya adalah zeta dikali omega N kali 2pi per akar 1 kurang zeta kuadrat kali omega N. Omega N-nya kita bagi, jadi hasilnya adalah 2pi zeta per akar 1 kurang zeta kuadrat, atau 2pi per omega D dikali C per 2M. Itu tadi adalah perbandingan antara amplitudo atau simpangan X1 dan X2. Nah, faktanya bahwa pada saat penurunan logaritmik itu bukan hanya X1 dan X2, tetapi akan dalam satu siklusnya itu terjadi beberapa simpangan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa jika X1 dan Xm plus 1, jadi ini M-nya adalah jumlah amplitudo atau simpangan dalam satu siklus, misalnya 5, 6, sehingga persamaannya adalah X1 per Xm plus 1. Mungkin penjabarannya seperti ini. Lalu kita substitusi masuk ke persamaan sebelumnya. Persamaan 8. Jadi ini adalah persamaan umumnya. X1 per Xm plus 1 sama dengan eksponensial zeta omega N dikali tau D kali M, atau eksponensial M zeta omega N kali tau D. Contohnya tadi, jika M-nya 1 berarti X1 per X2. Di sini hasilnya adalah eksponensial 1 di sini, eksponensial zeta omega N dikali tau D. Sehingga penurunan logaritmik secara umum adalah 1/m dikali ln X1 per Xm plus 1 sama dengan zeta omega N dikali tau D. Jika kita masukkan nilai tau D-nya, jadi hasilnya adalah zeta omega N dikali 2pi per omega D. Itulah tadi proses menentukan persamaan dari penurunan logaritmik berdasarkan persamaan gerak X sama dengan X0 eksponensial minus zeta omega nt cos omega dt minus P0. Sebagaimana yang kita ketahui, solusi penyelesaian persamaan umum untuk kondisi underdamping itu ada. Kondisi underdamping ada 4. Tugasnya adalah
Buktikan dengan persamaan gerak X sama dengan X eksponensial minus zeta omega nt sin omega d t plus pi. Hasilnya sama dengan persamaan gerak sebelumnya. X sama dengan X0 eksponensial minus zeta omega nt cos omega dt minus pi0. Apakah hasilnya sama? Bahwa delta itu adalah zeta omega n dikali 2pi per omega d. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.